Assalamualaikum. Berhenti beli donat mahal di luar sana, dengan modal yang jauh lebih hemat, kita bisa buat donat dengan topping melimpah kayak gini langsung dari dapur sendiri. Hasilnya dijamin anti gagal dan super lembut banget. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 80 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, dan juga 6 gram ragi instan. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, lanjut kita masukin 200 gram kentang yang udah dikukus dan juga dihaluskan. Masukin juga 2 butir telur utuh dan susu cair dingin sebanyak 100 gram. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 dan ini kita uleni sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis sambil kita masukin susu cairnya sedikit demi sedikit ya. Dan untuk susu cairnya ini nggak aku masukin semua ya, jadi sisa sedikit dan menurut aku ini udah pas. Nah, kalau adonan udah menggumpal atau setengah kali seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian lanjut kita masukin 60 gram margarin dan juga 4 gram garam. Dan kemudian lanjut kita ulenin lagi sampai adonannya ini benar-benar kalis dan juga elastis dengan kecepatannya masih sama di nomor 3. Setelah diuleni kurang lebih selama 15 menit, adonannya udah kalis, terlihat dari adonan udah mulus dan lebih tepatnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja dan kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lalu lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, kalau udah tinggal kita tutup pakai plastik supaya adonannya tidak cepat kering, karena ini kan 500 gram jadi lumayan banyak ya, nimbangnya juga butuh waktu. Nah, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 35 gram. Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian langsung aja kita bulatkan semua adonan, dimulai dari adonan yang pertama kali ditimbang. Nah, ini tinggal kita rounding hingga bulat, rapat, dan juga padat ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya kita celupin ke tepung terigu dan kalau udah kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini adonan setelah selesai dibulatkan semua, lanjut kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 25 menit dan bagian atasnya kita tutup hingga rapat. Dan setelah 25 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lalu kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah siap untuk kita cetak. Untuk cetakannya di sini aku pakai diameter 8 cm. Langkahnya kita ambil satu bagian adonan, baluri dengan tepung terigu lalu kita cetak. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali seperti ini. Dan kalau udah tinggal kita lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk dan kemudian diputar-putar seperti ini. Kemudian jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket.
Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi semua. Udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini setelah sekitar 1,5 jam di proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat dan ini udah siap untuk kita goreng. Nah, ini ciri-ciri donat yang udah siap goreng. Kalau ditekan pakai jari telunjuk, dia akan kembali lagi secara perlahan ya. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan, tinggal dibalik aja. Untuk menggoreng donat ini cukup dengan 1 kali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, tinggal angkat dan tiriskan. Untuk meniriskan donat itu agak sedikit dibanting supaya white ringnya nanti nggak merosot ya. Kemudian lanjut kita ke topping donatnya. Di sini aku pakai topping yang simple, klasik tapi best seller banget. Nah, ini ada glaze coklat, glaze susu, dan ada satu lagi glaze tiramisu. Ada juga topping meses coklat, oreo crumb, kacang almond slice, dan juga keju parut. Untuk langkah menopingnya teman-teman bisa perhatikan di video. Nah, kalau mau untuk jualan lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya ya. Dan ini dia hasil donat kentangnya udah jadi. Hasilnya cantik banget walaupun dengan topping klasik, tapi menurut aku ini adalah topping yang paling best seller di jualan aku. Nah, ini hasilnya super lembut banget, jadi teman-teman wajib coba. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Cuma modal tepung sama kentang kok bisa sih hasilnya terlihat semahal ini? Kalau kalian lagi cari ide jualan dari rumah yang anti gagal dan punya nilai jual tinggi, bisa coba buat donat kentang susu ini. Hasil donatnya super lembut dan pastinya enak banget. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 4 gram ragi instan. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Karena ini donat kentang jadi aku nggak pakai bread improver ya. Setelah rata masukin 100 gram kentang yang udah dikukus dan dihaluskan, 1 butir telur utuh dan juga 1 butir kuning telur dengan berat 60 gram. Dan juga 60 gram susu cair dingin. Kita masukin untuk susunya sedikit dulu dan langsung kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3. Kita uleni sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, ini sambil kita masukin sedikit demi sedikit untuk susu cairnya ya. Dan kalau adonannya udah setengah kali seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian lanjut kita masukin 33 gram margarin dan juga 2 gram garam.
Kemudian lanjut kita uleni lagi sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya, dengan kecepatannya masih sama di nomor 3. Setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, kita matikan mixernya dan kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan lalu dibentangkan. Kalau udah nggak mudah sobek dan membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja dan kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lalu lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, kemudian langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 25 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa disesuaikan dengan harga jualnya. Setelah adonan selesai ditimbang, langsung aja kita bulatkan masing-masing adonan, dimulai dari adonan yang pertama kali ditimbang, dan kita bulatkan dengan cara dironding hingga bulat rapat dan juga padat, pastikan juga terkunci bagian bawahnya seperti ini. Dan kalau udah bagian bawahnya kita celupin ke tepung terigu lalu simpan ke dalam wadah tertutup, aku pakai box donat seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Lanjut kita resting dulu selama kurang lebih 25 menit dan bagian atasnya kita tutup hingga rapat ya. Setelah 25 menit di resting, adonannya udah sedikit ngembang, lalu kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah, lanjut kita ke tahap selanjutnya yaitu melubangi adonan. Karena di sini aku nggak pakai cetakan, jadi langsung aja kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian baluri dengan tepung terigu. Lalu kita lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk dan kemudian diputar-putar seperti ini. Dan kalau udah, jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dilubangi semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan ini setelah sekitar 2 jam di proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya bener-bener menul-menul banget. Dan ini udah siap untuk kita goreng. Tanda donat yang udah siap goreng kalau ditekan pakai jari telunjuk seperti ini akan kembali lagi secara perlahan. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan, lanjut kita balik. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan, tinggal diangkat dan ditiriskan. Kemudian lanjut untuk kemasannya, aku pakai box tin wall, ukurannya 2000 ml. Nah, ini tinggal kita alasi pakai kertas yang ada motifnya seperti ini dan kita susun donatnya ke dalam boxnya. Dan untuk satu box ini saya isi dengan 8 pieces donat. Nah, untuk hasilnya seperti ini.
Kemudian lanjut kita buat topping gula susunya. Aku pakai 2 bungkus susu bubuk Denko seperti ini. Per saset beratnya 26 gram, jadi kalau 2 saset 52 gram. Lalu untuk gula halusnya juga aku pakai 52 gram. Jadi untuk susu bubuk dan gula halusnya 1:1 ya. Nah, untuk gula halusnya jangan lupa disaring supaya tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau udah tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Untuk gula halusnya bisa juga diganti pakai gula dingin ya, supaya nanti lebih menempel dan juga tahan lama. Nah, kalau udah tinggal kita masukin aja ke dalam plastik klip seperti ini. Untuk banyaknya itu sesuai dengan selera aja. Di sini aku pakai sekitar 4 sendok makan ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukin aja ke dalam boxnya. Dan ini hasilnya udah siap untuk kita jual. Nah, dalam satu box ini aku jual dengan harga Rp30.000. Gimana? Recommended nggak? Untuk hasil donatnya udah pasti super lembut dan enak banget, jadi teman-teman wajib coba. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Sering bikin donat tapi hasilnya bantet, berminyak, atau capek karena nggak punya mixer? Tenang-tenang, video ini adalah solusinya. Kita akan buat donat super lembut tanpa capek nguleni berjam-jam, tapi hasilnya tetap empuk, lembut, dan ada whitening-nya seperti ini. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapin dulu wadahnya, lalu masukkan 75 gram air suhu ruang, kemudian tambahkan 3 gram ragi instan, lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur rata atau sampai ragi instannya larut ya. Nah, kalau raginya udah larut, lanjut masukin 40 gram gula pasir dan juga 20 gram susu bubuk. Kemudian aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, lanjut kita masukin 250 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru. Lalu masukin juga 1 butir telur utuh dan 1 kuning telur. Untuk beratnya 65 gram, kita kocok lepas seperti ini, lalu kita masukin ke dalam adonan. Kemudian masukin juga 30 gram margarin yang udah dilelehkan. Untuk margarinnya udah suhu ruang dalam keadaan dingin ya. Kemudian masukin juga setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk rata semuanya pakai spatula seperti ini, nggak perlu diuleni dulu, cukup kita aduk rata pakai spatula aja sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata dan juga menyatu seperti ini udah cukup. Kemudian ini akan aku istirahatkan dulu sekitar 20 menit dan kita tutup bagian atasnya pakai plastik ataupun pakai kain ya. Setelah 20 menit diistirahatkan, kemudian pindahkan ke meja kerja. Untuk mejanya jangan lupa ditaburi dulu pakai sedikit tepung terigu, dan untuk tangannya boleh diolesi pakai minyak goreng supaya tidak lengket ya. Kemudian ini kita uleni sebentar, nggak usah lama-lama, cukup 5 menit aja. Dan ini kita uleni dengan cara seperti kita mencuci baju seperti ini, dan sambil dibanting-banting juga supaya adonannya cepat kalis. Nah, ini setelah 5 menit diulenin, menurut aku udah cukup kalis adonannya dan kita bulatkan. Kemudian ini kita letakkan di dalam mangkok lagi dan akan aku istirahatkan sekitar 15 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup lagi pakai plastik seperti ini.
Dan setelah 15 menit diistirahatkan, lanjut kita pindahkan lagi adonan ke meja kerja. Kita uleni sebentar untuk membuang gas udara yang ada di dalam adonan. Nah, ini untuk adonannya udah lumayan kalis elastis ya. Nih kita bentangkan seperti ini, udah nggak mudah sobek lagi. Nah, ini udah cukup. Lalu kita bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang ya. Kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 30 gram. Aduh, mohon maaf ini timbangannya udah nggak kelihatan lagi. Pokoknya dibagi aja semua adonan sekitar 15 bagian ya, atau bisa juga sesuai dengan selera masing-masing. Dan setelah adonan selesai ditimbang, kemudian lanjut kita bulatkan adonannya dengan cara dironding seperti ini hingga bulat, rapat, dan juga padat. Lalu kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat seperti ini ya. Dan begitu seterusnya, bulatkan semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Kemudian kita resting sebentar sekitar 25 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup hingga rapat ya. Setelah 25 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Seperti biasa kita taburi dulu pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah siap untuk kita cetak. Untuk cetakannya aku pakai diameter 6 cm. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu, kemudian lanjut kita cetak. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali seperti ini. Dan kalau udah, lanjut kita lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk, kemudian diputar-putar seperti ini. Boleh juga kalau mau dilubangi pakai tutup pulpen ataupun selongsong benang ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah sekitar 1,5 jam di proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya menul-menul banget ya. Dan ini udah siap untuk kita goreng ya. Goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu besar, jangan pula terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Nah, untuk menggoreng donat cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, ini walaupun tanpa mixer cukup diuleni sebentar, tapi white ring donatnya tetap terlihat ya, meskipun cuman segaris tapi tetap ada white ringnya seperti ini. Nah, kalau kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng, walaupun white ringnya cuma segaris tapi cakep banget ya.
Dan lanjut kita ke topping donatnya. Di sini aku pakai topping yang klasik, simple tapi enak. Semua orang pasti suka, yaitu ada glaze coklat dan juga glaze tiramisu. Ada juga topping meses coklat, kacang almond, kacang tanah cacah dan juga topping gula susu. Dan ini dia donat tanpa mixernya udah jadi, hasilnya bener-bener cantik banget. Walaupun tanpa mixer, diulennya pun cukup sebentar aja, tapi hasilnya memuaskan. Donatnya super empuk, lembut, dan pastinya enak banget. Jadi teman-teman wajib coba di rumah ya, dan semoga berhasil. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Ikuti langkah-langkah ini supaya hasil donatmu gembul, whitening tinggi, dan juga kokoh. Nah, di video kali ini aku buat donat mini. Di resep ini aku pakai 2 telur ya. Jadi buat yang penasaran gimana aku buatnya, simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama yang pasti udah kita siapin semua bahan-bahannya ya. Nah, di sini aku pakai 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata untuk semua bahan keringnya ini. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh dan juga 1 butir kuning telur. Untuk beratnya itu sekitar 79 gram ya. Lalu kita masukin juga air dingin atau air es sebanyak 60 gram. Dimasukinnya sedikit demi sedikit ya, bertahap supaya adonannya nanti tidak kelembekan. Nah, kemudian ini kita uleni sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Nah, ini sambil kita masukin airnya sedikit demi sedikit. Nah, kalau adonannya udah menggumpal atau setengah kali seperti ini udah cukup, baru lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Lalu ini kita lanjut uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4. Nah, ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkok adonannya udah nggak ada yang lengket lagi dan adonannya udah mulus seperti ini. Nah, lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek, tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, lalu ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Kemudian ini lanjut kita bulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang ya. Nah, lanjut kita potong dan timbang masing-masing adonan dengan beratnya 20-21 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing atau sesuai dengan harga jualnya ya. Setelah selesai ditimbang, langsung dibulatkan satu persatu. Nah, ini sebelum dironding, aku biasanya cubit-cubit dulu seperti ini sampai permukaan adonannya itu mulus, jadi supaya lebih gampang ngerondingnya. Nah, ini lanjut kita ronding hingga bulat, rapat, dan juga padat. Pastikan juga bagian bawahnya itu terkunci dengan rapat ya. Jadi, ini kita cubit-cubit lagi seperti ini. Nah, kalau udah, bagian bawahnya kita celupin ke tepung terigu, lalu kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat seperti ini.
Dan ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Tahap selanjutnya yaitu kita resting. Ini kita tutup hingga rapat dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit ya. Setelah 30 menit di resting, adonannya udah sedikit ngembang. Lalu ini kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah, lanjut kita ke tahap selanjutnya yaitu melubangi adonan. Kalau mau pakai cetakan juga boleh. Nah, karena di sini aku mau manual, jadi kita lubangi aja bagian tengahnya pakai jari telunjuk seperti ini, lalu diputar-putar. Nah, kalau mau pakai cetakan boleh banget ya, bisa pakai cetakan yang diameternya 5 cm. Nah, kalau udah, jangan lupa diletakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini hasil donatnya setelah selesai dilubangi semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Setelah sekitar 2 jam di proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat. Ini hasilnya gembul-gembul banget padahal pakai doughnya kecil ya. Tapi hasil donatnya bisa gede-gede banget seperti ini, dan ini udah siap untuk kita goreng. Goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Jadi supaya donat itu tidak terlalu lama di penggorengan, nah hasilnya nanti supaya nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, tinggal dibalik aja. Jadi untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak ya. Nah, kalau kedua bagian sisinya udah kecoklatan, donatnya udah matang juga, tinggal kita angkat dan ditiriskan. Untuk cara meniriskan donat ini agak sedikit dibanting supaya white ringnya nanti bisa kokoh ya. Dan kalau donatnya udah dingin, lanjut kita ke tahap topping. Di sini aku pakai topping seadanya di rumah. Nah, untuk toppingnya sendiri bisa sesuai dengan selera masing-masing ya. Apalagi kalau mau untuk jualan, jadi wajib banget dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Dan untuk topping yang aku buat, teman-teman bisa perhatikan di video. Setelah selesai dikasih topping, lanjut donatnya aku kemas ke dalam box donat sejuta umat. Ini ukurannya 27 kali 18,5 cm, warna putih ya. Untuk link pembeliannya udah aku cantumin di kolom deskripsi. Dan untuk donatnya ini biasa aku jual dengan harga Rp35.000, isi 12 pieces donat. Nah, jadi selain aku share resepnya ke teman-teman, aku sendiri pun jualan donat ya. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dikasih topping semua. Hasilnya cantik-cantik banget dan udah siap untuk kita jual. Nah, karena saking gembul donatnya, dimasukin ke dalam box jadi desak-desakan seperti ini ya. Kalau untuk soal tekstur dan juga rasa, udah nggak perlu diragukan lagi dan udah pasti enak banget dan super lembut banget.
Jadi teman-teman wajib coba, bisa untuk ide jualan dan cocok banget untuk pemula. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.